Jadi ini grading system saya. Ada pertanyaan buat grading system penilaian? Nggak ada, Pak. Ini buku referensinya, tapi ini adalah yang menarik ya. Nanti kita akan kembali ini sebagai tugas ya. Kita sedang kerjakan di UKRIM, yaitu adalah energi terbarukan. Walaupun kita tidak memakai teknologi ini adalah teknologi quantum dot. Itu adalah pendekatan Schrödinger dan pendekatan Heisenberg. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Komputer kuantum ya Pak, itu kan lebih cepat, terus sistemnya lebih modern Pak, terus bisa diakses dengan cepat, terus data yang disimpan tuh lebih banyak. Itu maksudnya gimana Pak? Kok bisa lebih banyak dari sistem yang ada sekarang? Ya, itu mungkin agak sedikit kita harus belajar tentang informasi kuantum itu apa ya. Jadi saya cukupkan sekian perkuliahan kita. Oh ya, saya mengucapkan selamat datang buat teman yang dari Aceh. Selamat datang di perkuliahan ini. Semoga bisa menikmati perkuliahannya dan mendapat manfaat sebanyak-banyaknya. Cuma kita kan nggak punya gambaran visual dong. C itu seperti apa, V itu seperti apa, karena ini kan ruang vektor yang sangat abstrak. Ya kita hanya bisa bergantung pada produk skalar. Itu Pak, kok bisa dia yang 0 sama 0 itu jadi 1 gitu? Kok bisa dapat? Tuh kan, itu dia. Maksudnya ini, kenapa bisa jadi 1? Atasnya Pak, atasnya. Atasnya ini. Nah itu dia, itu yang saya maksud. Jadi ternyata tidak tahunya di sini itu ujungnya itu dari sini ternyata. Jadi silahkan teman-teman buka di bukunya ini di exercise 2.1 ya, hitunglah yang A. Oke, pertemuan selanjutnya hari Selasa dan kita akan lanjut ke teori operator. Jadi untuk saat ini kita belum masuk teori operator. Pertemuan selanjutnya kita masuk ke teori operator. Kalau kita melihat perkembangan secara historis, itu perkembangannya acak sekali. Maksudnya begini, teorinya itu ada satu teori muncul, terus teori lain muncul, sedikit mengulangi tentang konsep bilangan kompleks. Ada di sini teman-teman yang belum pernah dapat bilangan kompleks? Sudah Pak, tapi waktu SMK. Waktu SMK, oke. Waktu kuliah? Sudah Pak, di mata kuliah Fisika Matematika. So, kalau nggak ada pertanyaan, saya pikir cukup sekian pertemuan kita. Tolong presensinya diisi. Gitu ya, kuliah di rumah enak kan, kuliah di rumah sambil tidur. Iya Bu, tapi membosankan Bu. Membosankan. Iya. Ini posisi semuanya di Jogja atau sudah kembali ke daerah masing-masing? Di Jogja Bu. Oh di Jogja. Ada yang enggak juga sih Bu. Ada yang di kampung Bu. Karena pertemuan pertama saya juga baru pertama kali ketemu dengan adik-adik mahasiswa di sini. Diharapkan oleh si siswa itu adalah penghargaan. Kira-kira mungkin enggak? Enggak. Enggak kan? Tidak Bu. Nah, oleh karena itu kondisi siswa itu juga harus diperhatikan ketika kita akan menyusun perencanaan pembelajaran. Sebelumnya ada kelas bareng ini perencanaan sama manajemen. Manajemen ya. Berarti sudah bertemu juga ya dengan Fitari ya di manajemen ya. Oh, Fitari ngambil fisika kuantum ya ke sana ya. Oke. Manajemen bukan kalian ya? Beda ya mahasiswanya ya? Dikatakan efisien apabila kita menggunakan model CTL mungkin yang harusnya durasinya 2 kali 45 menit, itu materi yang kita ajarkan itu nggak tercapai. Bu, aku mau nanya boleh Bu? Iya boleh, silakan Teresia. Kan dari sini kan dari strategi, metode, teknik, dan taktik itu mungkin definisinya agak nggak jauh beda ya Bu.
Iya. Jadi pertanyaan aku, kenapa mesti dibuat satu-satu gitu, kayak strategi baru masuk metode, kenapa nggak disatuin gitu? Cakupannya itu yang berbeda. Dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami minggu lalu. Sebelum mengajar, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Jadi pendekatan pembelajaran itu kan seperti sudut pandang atau titik tolak proses pembelajaran yang dirujuk kepada si mahasiswa dan si guru. Mungkin saya lebih persiapannya itu atau strategi yang saya buat itu kadang-kadang 1 minggu, karena menurut saya itu untuk mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan materi mereka paham, tapi bagaimana mereka nyaman juga. Pembelajaran pada seorang SD itu saya harus ngerti anak ini model pembelajarannya itu seperti apa. Terkait model pembelajaran yang kemudian nanti didiskusikan minggu depan akan kita presentkan. Untuk rangka diskusinya nanti akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya Maulana Fikri. Saya Nur Aini Fitari. Mahasiswa pertukaran asal Universitas Al-Muslim Pasangan Biren Aceh dengan program studi pendidikan fisika yang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa ke Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta dengan mata kuliah termodinamika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit kesan dan pesan saya selama saya mengikuti program pertukaran mahasiswa ke Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada program studi fisika Fakultas Fisika Komputer yang telah memberikan saya kesempatan untuk ikut serta belajar di semester ini di Universitas Kristen Immanuel. Kesan dan pesan dari saya selama saya mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa ini, yaitu saya belajar bagaimana caranya saya beradaptasi, bagaimana caranya saya menyesuaikan diri di universitas saya yang baru. Selain itu, saya juga diberi kesempatan untuk berkenalan dengan teman-teman dan dosen-dosen baru saya di Universitas Kristen Immanuel. Harapan saya, semoga kedepannya program pertukaran mahasiswa ini dapat berlanjut di setiap tahunnya, dan semoga saya diberi kesempatan untuk berkunjung langsung ke Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta dan bertemu dengan teman-teman dan dosen-dosen baru saya di sana. Nah, program yang saya ikuti yaitu pertukaran mahasiswa ke UKRIN dan ke UNSAM. Adapun kesan dan pesan saya, kesannya itu saya mendapat pengalaman yang sangat luar biasa. Ya, saya mempunyai sangat luar biasa juga dapat berhubungan ataupun menjalin silaturahmi antar universitas. Dan untuk pesan saya, semoga pertukaran mahasiswa ini tetap dilaksanakan di semester yang akan mendatang. Program ini sangat luar biasa bagi mahasiswa di seluruh Indonesia, dan saya mengambil pertukaran pelajar di 2 universitas, yaitu Universitas Kristen Immanuel dengan mata kuliah fisika kuantum dan Universitas Samudra dengan mata kuliah fisika modern. Tentunya, melalui program ini banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan, seperti teman baru, bisa bertukar informasi, dapat merasakan suasana belajar yang berbeda, dan pastinya mendapatkan tambahan ilmu. Kesan saya mengikuti program ini, ketika saya mendapatkan kendala, dosen dan teman-teman sangat antusias untuk membantu terkait kendala yang saya hadapi, seperti kendala jaringan, absensi, maupun terkendala aplikasi yang mendukung. Meskipun dilaksanakan secara daring, tidak menutup kemungkinan kita untuk berhenti belajar. Banyak hal dan manfaat yang kita dapati. Pesan saya harap program ini terus berjalan dan berkembang agar teman-teman yang belum mengikuti program MBKM ini dapat mengikuti di lain kesempatan. Tetap semangat, optimis, dan pasti bisa. Kerahkan semua kreativitas untuk mengubah tantangan menjadi harapan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.